Ya, dialog kita kembali lanjutkan, kita ke Pak Yoga. Tadi Pak Yoga sudah menyatakan bahwa memang sudah 99,999% akan berkoalisi dengan Gerindra begitu ya. Ini bagaimana dengan kemudian sudah mungkin ada jatah bagi-bagi jatah kursi atau gimana? Ya, yang pertama kita melakukan koalisi itu karena berdasarkan kepada platform, ya. Platform yang dibawa oleh PAN, satu itu harus melaksanakan secara konsisten Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara serius dan konsisten, terutama untuk pasal 33 dan pasal 34. Dan yang kedua, itu koalisi yang kita bawa itu platformnya adalah untuk melanjutkan agenda reformasi gelombang kedua. PAN punya konsep seperti itu dan alhamdulillah sudah disetujui oleh Partai Gerindra dan kenyataannya memang dari sisi platform itu memang ada persamaan banyak gitu. Nah, dari sisi itulah kemudian kita menawarkan bahwa koalisi ini bukan soal bagi-bagi kursi, bukan gitu. Tapi kami lebih menawarkan pada sisi platform agar kalau nanti dipercaya oleh rakyat sebagai pemenang di Pilpres, usaha untuk mengelola negara dan pemerintahan selama 5 tahun ini harus dibangun oleh sebuah platform yang jelas. Nah, gitu. Pak Yoga, sebetulnya PAN berharap tidak sih kalau misalnya ada partai lain, misalnya Demokrat atau Golkar yang mungkin bisa bergabung dengan koalisinya Gerindra PAN ini? Ada nggak sih harapan seperti itu untuk kemudian memperkuat bargaining position dari koalisi? Iya, kalau untuk menuju kepada kemenangan di Pilpres, maka sebaiknya koalisi ini adalah merupakan koalisi besar yang terdiri dari partai politik pemenang pemilu. Jadi bukan hanya PAN atau PKS atau P3, mungkin juga Demokrat atau mungkin juga Golkar. Kalau Golkar mungkin kayaknya nggak mungkin, soalnya Golkar sudah punya Pak ARB. Ya, tapi kan itu merupakan wacana, ya kan. Nah, artinya begini, kalau kemudian koalisi ini menjadi koalisi Indonesia Raya yang terdiri dari berbagai partai politik yang beragam ideologi politiknya, ideologi politik Islam atau nasional bergabung menjadi satu, ini tentu akan merupakan representasi dari kekuatan politik rakyat, gitu loh. Nah, kalau menjadi kekuatan politik rakyat, ya karena partai politik itu adalah merupakan pengejauhan tahan dari kelompok-kelompok masyarakat, tentunya ini akan secara otomatis akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Artinya PAN sebetulnya memang berharap adanya partai lain juga bergabung ke dalam begitu ya. Baik, Pak Burhan. Pak Burhan, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terhadap bagaimana kemudian koalisi dari Gerindra dan juga PAN ini? Ya, tentu harapan itu masuk akal karena suara Gerindra dengan PAN saja kalau dikonversi dalam kursi itu belum mencapai syarat presidensial threshold ya untuk dapat boarding pass, masih kurang sedikit gitu ya. 1%-an lagi begitu ya? Kurang dari 1%. 0, ya. Artinya memang wajib ain gitu ya untuk berkoalisi dengan partai lain selain Gerindra dengan PAN. Asalkan tentu saja ya Bang Yoga berharap cawapresnya tetap Hatta Rajasa gitu ya. Kalau koalisi silahkan, tapi cawapresnya ya jangan dari partai lain. Itu kan harapan yang sah-sah saja kan gitu. Artinya mungkin kalau P3 lebih dimungkinkan begitu ya? Kalau P3 kan memang lebih minim ya, lebih realistis. Posisi tawarnya juga tidak terlalu lebih besar ketimbang PAN. PAN kan suara kursi maupun perolehan suaranya di atas P3. Tetapi P3 sendiri tergantung nasibnya dalam berkoalisi oleh Rapimnas yang digelar hari ini. Jadi kalau misalnya P3 dimenangkan oleh kubu Romahur Muzi, kemungkinan koalisi dengan Prabowo Hatta juga kecil. Karena bagaimanapun kubu Romahur Muzi lebih cenderung untuk berkoalisi dengan PD Perjuangan. Jadi nasib Prabowo Hatta juga salah satunya ditentukan oleh keberhasilan kubu Surya Dharma Ali di dalam memenangkan pertarungan di internal Rapimnas. Baik, berarti pilihan PAN adalah P3 masih mengambang begitu, sementara Demokrat juga masih mengambang. Apakah Demokrat juga bisa diharapkan oleh P3 begitu ya? Oleh PAN? Jadi intinya begini, kalau saya sih menganggap politik bagian dari dinamika yang sangat cair. Jadi tidak ada yang mustahil dalam politik. Tidak mustahil misalnya Golkar atau Demokrat membentuk poros sendiri. Atau Golkar misalnya membentuk poros baru dengan P3 dengan mendaulat Lukman Hakim Saifuddin, atau misalnya Golkar dengan Demokrat bergabung dengan Prabowo Hatta, atau malah justru berlabuh ke hati Jokowi. Itu semua serba mungkin dalam politik. Nah, yang menentukan sebenarnya itu pertarungan di belakang layar. Jadi backstage ya, dalam sosiologi politik dikenal dengan istilah panggung depan, panggung belakang. Di
di panggung depan ini Bung Viva Yoga kan biasa bicara tentang kesamaan platform, visi misi. Tapi di belakang panggung ya. Di belakang panggung itulah yang otentik itu. Pembicaraan tentang biaya kampanye, portofolio kementerian, power sharing, itu nggak bisa diakses oleh saya atau Bung Ade. Off the record begitu ya. Oke, Pak Yoga, sebelum ini nanti akan ada narasumber lain dari Partai Demokrat begitu. Anda ingin mengutarakan apa nih sebelum selesai? Ya, kita berharap agar nanti koalisi besar ini merupakan pilihan dari rakyat, dan kita berharap bahwa menjelang Pilpres ini ya partisipasi masyarakat akan semakin meningkat, dan kami yakin dengan platform yang ada yang dikonsepkan oleh PAN bersama dengan Gerindra nantinya dan partai-partai yang lain serta figur yang akan kita tampilkan nanti betul-betul membawa Indonesia menjadi sebuah nuansa baru, menjadi Indonesia baru yang maju, yang apa namanya, yang adil, makmur, bermartabat dan berdaulat. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Yoga telah berbagi bersama kami, dan Pak Burhan tetap di studio kami, Pak Burhan ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.